masih di Cafe di Hey, Zurich. Malam ini akan menjadi malam yang kelabu bagi Mark. Pria sombong dan buruk seperti dirinya memang pantas mendapatkan balasan. Setelah pekerjaannya selesai, Hans kembali duduk di hadapan Mark dan berkata sangat dingin, "Seumur-umur, aku tidak pernah sampai dikatakan pembawa sial, apalagi oleh calon mertua." Hans tersenyum tipis. Dia melihat wajah Mark yang masih saja tertekuk lesu, persis kerupuk kena air. Mark mendengus jengkel seraya menyandarkan punggungnya. "Diam kau, pria miskin. Kau tidak mengerti apa-apa dengan masalahku." Hans melipat tangan di dada dan berkata, "Aku prediksi hubungan singkatmu bersama Aliona akan sangat berantakan dan berakhir tragis." Mendengar itu, dada Mark makin panas. "Kau seperti peramal yang mengandalkan kebetulan, berhenti mengada-ada." "Aku bukan peramal, Mark. Kita akan membuktikannya malam ini juga." Hans mengulas senyum tipis. Mark dan Aliona sudah sangat keterlaluan terhadapnya. Hal yang telah dilakukan oleh dua orang itu malah akan menimbulkan sebuah petaka. Jika mereka tahu akibatnya, pasti mereka tidak akan menyakiti hati Hans. "Aku harap setelah ini kau tidak lagi membuliku, jika ingin hari-harimu tetap menyenangkan," ucap Hans seperti memberikan tawaran. Mark melengos. "Hah? Kau hanyalah mahasiswa miskin dan pelayan kafe. Tidak ada hak darimu untuk menentukan jalan hidupku. Dasar bodoh," sungutnya dengan sunggingan halus di bibirnya. Hans mengoles dagu dan membalas, "Kau tidak ingat apa yang barusan dikatakan oleh Mikhailovich Lukinov? Temanmu Geralt yang seperti patung ini ingatannya masih sangat bagus, bukan?" Hans mengucek hidungnya yang tidak gatal. Kemudian Hans menerangkan kepada Mark bahwa sebenarnya mereka berdua telah dipermainkan oleh Aliona. Meskipun Hans bilang kepada Mark untuk segera berpisah saja dari Aliona, agar tidak bernasib seperti dirinya, namun Mark tetap keras kepala dan masih yakin kalau dia cocok masuk ke dalam bagian keluarga Lukinov. "Mark, setelah Lukas mendapatkan minyak mentah dari Oilsprom milik Vadeka Energy, aku sangat yakin kau akan ditinggalkan begitu saja oleh Aliona. Dia sendiri yang bilang kalau dia adalah parasit." "Hanya untukmu tapi tidak untukku," balas Mark tanpa ragu. Meski sangat kesal terhadap Mark, sebenarnya di hatinya Hans juga menaruh rasa kasihan. Jelas-jelas Mark hanya dimanfaatkan saja oleh Aliona supaya Lukas lancar dalam lobiannya. Sebab, jika tidak ada orang dalam, Oilsprom sudah pasti akan menolak tawaran tersebut. Untuk memberikan pelajaran agar Mark semakin jera, Hans akan memberikan kejutan besar padanya malam ini. "Sebentar lagi, bapakmu akan meneleponmu, Mark." Karena prediksi dari Hans sebelumnya tepat, kali ini Mark ketar-ketir. Di wajahnya terpampang jelas sebuah keresahan, namun anehnya dia masih berkelit. "Kau pria pengarang, kau tidak pantas kuliah sains, mending kau menjadi autor sastra saja," ketusnya menyeringai. Sebelumnya Hans telah menghubungi kembali ayahnya dengan mengatakan bahwa manajer yang telah melakukan kerjasama secara terselubung dengan pihak Lukas harus segera ditindak tegas. Tuan Dimitri langsung menghubungi orang yang bersangkutan sekarang juga, dan hukumannya sesuai dengan keinginan Hans. Sebuah hukuman yang unik, karena Tuan Dimitri sayang dan percaya terhadap anaknya, apapun akan beliau lakukan. Dan untuk hal sepele ini, tentu beliau memenuhinya. Tidak lama kemudian ponsel Mark berdering dan bergetar. "Halo ayah, ada apa?" Baiklah, aku mode loudspeaker." "Mark, kau adalah anak pembawa sial. Gara-gara ulahmu, gara-gara kau ingin bisa dekat dengan putri dari Mikhailovich, sekarang ayah terkena masalah." Mark makin pucat, agak lama dia berpikir. "Ya, maafkan aku ayah," lirihnya sangat lemah. "Ayah menyesal sekali sudah melakukan lobian kepada atasan ayah di Oilsprom. Sungguh ayah menyesal. Seharusnya ayah tidak menuruti kemauan tololmu itu." "Aku juga menyesal ayah. Dasar tidak berguna. Pembawa sial. Sekarang juga segera kau putusi pacarmu itu." "Baik ayah." Mark menurut pasrah. Tidak ada opsi lain. Katakan padanya dia adalah wanita parasit yang menyusahkan. Katakan berulang kali sampai kau puas. Setelah itu berhenti kau membuli dan mengejek siapapun, baik di kampus atau dimanapun. Klik. Mark langsung tersandar lemas. Keringat dingin keluar lagi dari kening dan lehernya. Lalu, dia memejamkan matanya seperti tidak sanggup lagi melihat dunia. Baginya, dunia makin lucu. Sejurus kemudian Mark kembali memainkan ponselnya dan menghubungi Aliona. "Selamat malam, Aliona. Meskipun cintanya masih seumuran kecambah yang baru ada tunas,
Mark masuk ke dalam hubungan cinta palsu yang rumit. Dia terjebak oleh kurungan asmara yang dibuat oleh Aliona, sehingga hanya menjadikan dirinya buruk di mata ayahnya. Kenapa kau meneleponku malam-malam begini? Kita tidak ada hubungan apapun. Mark menarik napas dalam-dalam sembari mengumpulkan berbagai macam kosakata terbaik di kepalanya sebelum melontarkannya ke telinga Aliona. Dengan sepenuh hati dan dengan harga diri yang rusak, Mark mencaci sarkas. Dasar wanita parasit yang menyusahkan. Dasar wanita parasit yang menyusahkan. Bicara apa kau pembawa sial? Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada Putri Lukinov yang sangat terhormat. Kau tidak lagi terhormat di mataku sekarang juga. Oke, asal kau tahu aku hanya memanfaatkanmu saja, bodoh. Tapi payah bapakmu tidak bisa diandalkan. Hah? Kau beraninya bilang ayahku tidak bisa diandalkan? Terserah, kita tidak usah berhubungan lagi, pembawa sial. Oke, kita putus. Kau adalah wanita parasit yang menyusahkan dan pembawa sial. Klik. Hans tersenyum geli. Dia tidak bisa menahan ledakan tawa yang membuncah di perutnya. Malam ini Hans sangat puas. Geralt membekap mulutnya menahan gelak tawa yang meledak di wajahnya. Dia masih menjaga perasaan Mark. Mark menggerutu sendiri. Parah. Hans beranjak. Tisunya masih banyak, Mark, gratis. Begitulah cara Hans membalas perlakuan buruk terhadapnya. Hans tidak perlu mengotori tangan dan mulutnya untuk membungkam mulut sampah Aliona dan Mark. Dia akan membalas dengan cara yang elegan. Ini adalah kisah awal dari Hans, si pria Sigma yang begitu cold. Dia seperti serigala sendiri, berani, tegas, berdarah dingin dan kalem. Nanti dia akan sangat dihargai setelah semua orang tahu bahwa dia ternyata Hans, putra Dmitri Fadeyka,